Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisara dari kelas 1F Ilmu Komunikasi, ingin menjelaskan materi terkait sejarah perkembangan hadis. Yang pertama itu ada hadis pada masa Rasulullah, merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah. Masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis. Keadaan tersebut sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam dalam menerima kedua sumber ajaran tersebut. Pada tangan mereka, kedua-duanya harus terpelihara dan disampaikan kepada pewaris berikutnya secara berkesinambungan. Yang pertama, hadis mempunyai peran penting dan memiliki korelasi dengan Al-Quran. Karena sebagian hadis ada yang menjelaskan tentang asbab al-nuzul yang menguak pesan-pesan dalam ayat Al-Quran. Informasi asbab al-nuzul ini terdapat dalam catatan hadis. Jadi, untuk memahami Al-Quran dengan baik, dibutuhkan bantuan informasi dari hadis. Tanpa informasi hadis, misi Al-Quran tidak dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, bagi orang Islam, keduanya menjadi sumber ajaran Islam. Bahkan dikatakan, keduanya wahyu ilahi. Al-Quran itu wahyu yang matlu, dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada hadis pada masa sahabat. Sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya adalah Khulafa al-Rasyidun atau Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini disebabkan karena para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya, periwayatan hadis pun kurang mendapatkan perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi keriwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Yang ketiga, ada hadis pada masa tabi'in. Pada dasarnya, peristiwa yang dilakukan oleh kalangan tabi'in tidak begitu berbeda dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika pemerintah dipegang oleh Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam selatan Samarkand dan Spanyol di samping Madinah, maka Basrah, Syam, dan Khurasan sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam. Penyebaran para sahabat ke daerah-daerah tersebut terus meningkat, sehingga masa ini dikenal dengan masa penyebarnya periwayatan hadis. Yang pertama, pusat-pusat pembinaan hadis. Beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Pusat pembinaan pertama adalah Madinah. Di antara para sahabat di Mekah tercatat nama-nama seperti Mu'ad bin Jabal, Atab bin Al-Haris. Selanjutnya, materi keempat yaitu hadis pada masa kodifikasi dan sesudahnya. Artinya adalah pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis. Pencatatan telah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi ada yang dimaksud dengan pembahasan di sini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini. Bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kegiatan ini dimulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 dari kekhalifahan Bani Umayyah
yang berlangsung pada akhir abad pertama, yaitu tahun 99 Hijriah. Baik, terima kasih materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.